Bagaimana tanggapan Ustadz tentang reuni 212 hari ini? Barakallahu fiik. Saya ingin bertanya saja, ya, semua orang yang berilmu insya Allah tidak perlu menggebu-gebu bahas ini, karena memang orang kalau yang punya akal sehat pun bisa menilainya, ya, menilai dengan nilai agama atau dengan nilai politik, ya kan? Sekarang saya bertanya, bukankah Nabi SAW telah diberikan kemenangan dalam beberapa jihad, ya kan? Apakah Nabi pernah buat reuni perang Uhud? Reuni perang Badar 300 lawan 1000 orang, secara akal nggak mungkin menang. 300 orang tanpa senjata yang lengkap melawan musuh 1000 orang dengan senjata yang sangat lengkap, dan rata-rata yang ikut perang di perang Badar dari kaum musyrikin adalah ahli perangnya. Panglima perang mereka semua turun. Allah berikan kemenangan untuk Nabi. Apakah Nabi buat reuni? Adakah reuni Uhud, reuni Badar, reuni perang Hunain, reuni haji wada', reuni turunnya ayat Al-Quran yang memberitakan sempurnanya agama? Nggak ada, ya, nggak ada. Ini agama, mengikuti dalil, bukan mengikuti perasaan. Hati-hati kita sekarang di hari-hari politik, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjaga darah kaum muslimin yang ada di Indonesia dari tangan-tangan mereka yang ingin mengorbankan darah kaum muslimin demi kepentingan politiknya. Dan itu tidak dikenal sebagai cara-cara Islam. Hanyalah orang-orang yang di luar Islam yang dikenal dengan cara-cara yang seperti itu. Apalagi telah jelas dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, serta ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in yang telah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, seperti akidah Asy'ariyah At-Tahawiyah, Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah Imam Al-Lalaka'i, Ushul Sunnah Imam Ahmad, Asy-Syari'ah lil Ajurri, ya. Kemudian ya, Ushul Sunnah wa I'tiqaduddin karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim, ya, dan As-Sunnah Ibnu Abi Al-Asim, dan yang lain-lainnya, bahwa mereka semua sepakat andai kata ada penguasa yang zalim, perintah Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, 4 imam mazhab sepakat agar kita bersabar, tidak memberontak, agar kita menasihatinya secara 4 mata, bukan di tempat-tempat yang terbuka, dan agar kita mendoakannya dengan kebaikan. Bahkan Imam Ar-Bahari, ini Imam Ar-Bahari yang menyatakan dalam kitabnya Syurah Sunnah, kata beliau, kalau kamu melihat ada orang yang mencela pemimpin, fa'alam annahu sahibu bid'ah, ketahuilah dia adalah pelaku bid'ah, dia adalah pengikut hawa nafsu. Bukan saya yang berkata, Al-Imam Al-Bahari Syarh Sunnah, yang proteslah sama kitab itu. Dan tidak ada manfaatnya sedikit pun, hanya membuat dolar semakin naik, rentan pertumpahan darah, adu domba antara sesama kaum muslimin dan kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya terkotak-kotak kaum muslimin, yang pilih nomor 2 dengan yang pilih nomor 1, padahal semuanya kaum mukminin. Saling mencela, kenapa kamu pilih nomor 1? Yang nomor 1, kenapa kamu pilih nomor 2? Padahal Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwa, inna akramakum indallahi atqakum. Nabi bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan, dan melengserkannya, memeranginya adalah bentuk kekufuran. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Macet jalan, ada orang yang harus dilarikan ke IGD, akhirnya mati di tengah jalan gara-gara jalan macet. Wanita-wanita yang hamil yang harus sesar, jalan macet, tidak bisa dilarikan ke rumah sakit. Siapa yang bertanggung jawab ini? Dolar naik, siapa yang bertanggung jawab? Dan andai kata ada pihak ketiga yang ingin memanaskan suasana, apa yang terjadi kira-kira? Siapa yang untung, siapa yang bahagia ketika ada masyarakat yang melemparkan TNI, Polri yang sedang menjaga keamanan, yang mereka juga muslim? Siapa yang untung? Ketika terjadi demo, saling dorong-mendorong, saling lempar-melempar, siapa yang untung? Tidak ada keuntungan buat negara, buat Islam sedikit pun. Itu hanyalah menyebabkan kehancuran untuk negara dan untuk Islam itu sendiri. Ya, kita lihat setiap demo pasti ada yang tumpah darahnya, ya kan? Dan kita nggak tahu kalau ada pihak ketiga. Awalnya aksi damai, rupanya ada yang lemparkan satu granat, ya, mati orang yang ada di acara itu, dipanaskan suasana untuk memberontak, ya. Atau ada aparat keamanan yang mati, akhirnya temannya balas, jiwa korsa. Jadi apa negara ini? Utsman bin Affan dilengserkan gara-gara hoak, ya. Tersebarnya fatwa bahwa Aisyah memerintahkan untuk memberontak kepada Utsman atau kepada Ali bin Abi Thalib, fatwa palsu. Dan tersebarkan selembaran kertas bahwa para sahabat Nabi memerintahkan masyarakatnya untuk melengserkan Utsman. Dan tersebarnya di Madinah lembaran-lembaran yang di situ ada stempel istana Utsman, bahwa Utsman